Maka orang-orang seperti ini yang melencah-melenceh dalam janji itu ya harus dikritik supaya ingat dengan janji-janjinya. Karena kita selama ini sudah kehilangan pemimpin yang benar-benar ingat akan janjinya. Anandanya aja padha enak-enak, ora suwe bakal dipikul pundak, mlebu kubur banjur ulas dibuka, ditinggal mungkur terus diida-ida. 57 YouTube channel, satu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di 57 YouTube channel. Semoga pemirsaku semua selalu sehat-sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki yang halal barokah dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Allahumma amin. Jumpa lagi dengan wong elek, jumpa lagi dengan wong desa. Meskipun elek, meskipun wong desa, yang penting ora pernah mangan barang korupsi. Dan dalam video kali ini masih seputar Gus Nur. Meskipun banyak dari orang-orang yang memberitakan atau mengabarkan tentang yang tidak baik atau yang buruk-buruk tentang Gus Nur, maka di sini aku akan mengabarkan kebaikan-kebaikan Gus Nur dan kebaikan-kebaikan siapapun yang berbuat baik, yang bisa kita contoh dan bisa kita tiru, yang sering-sering membantu orang, yang sering-sering mengulurkan tangan untuk orang lain. Maka di channel ini akan aku bahas. Tapi kalau keburukan-keburukan orang di sini nggak ada. Di channel sini nggak ada. Keburukan orang nggak akan aku siar-siarkan. Tapi kebaikan orang yang akan aku siar-siarkan dengan tujuan supaya kita dapat mencontohnya. Gus Nur, antara kritikan dan ujaran kebencian. Antara kritikan dan ujaran kebencian beda-beda tipis, tergantung kita mandangnya dari mana. Kalau kritikan, kalau orang yang dikritik ini mikir, misalkan ada lurah yang mengatakan, nanti kalau aku jadi lurah tidak akan menaikkan harga sembako misalkan. Dan setelah jadi lurah nyatanya bukan kok malah menurunkan, menekan atau menyetabilkan harga sembako, tapi justru menaikkan harga sembako. Umpamanya lurahnya itu punya toko ini, umpamanya. Aku ngomong lurah nggak usah diartikan yang macam-macam. Maka orang-orang seperti ini yang melencah-melenceh dalam janji itu ya harus dikritik supaya ingat dengan janji-janjinya. Karena kita selama ini sudah kehilangan pemimpin yang benar-benar ingat akan janjinya. Rata-rata ini, apalagi ini musim kampanye, diingat ini. Janji ini hanya manis, pemanis ucapan otok. Buktinya nol besar. Kalau ada waktu kampanye ini janjinya bertumpuk, janji belgedes. Orang-orang seperti ini, pemimpin-pemimpin yang seperti ini ngibul ya harus dikritik secara keras. Karena kita ini sudah lama sekali kehilangan orang-orang yang masih memegang kuat dengan janjinya itu. Sudah kehilangan kita orang-orang seperti itu. Sekarang ini kita ini yang kita temukan ini hanya banyakkan tukang kibul. Pilih saya ya pilih saya, nanti kalau saya jadi begini gedes. Harus cerdas kita dengan orang-orang seperti ini. Kita ini selalu dimanfaatkan orang-orang seperti ini. Kalau waktu mau kampanye, mau pemilu, kita ini rakyat ini selalu dijunjung-junjung.
begitu jadi ya ada beras, minyak, telur, ayam naik, mereka nggak peduli. Tapi kalau dikritik keras, katanya ujaran kebencian. Kalau dikritik kalem, wah ya kita dijendol-jendolkan lah, kowe iki sapa lele. Orang pintar kalau dikritik orang bodoh misalkan, itu orang pintar itu akan marah. Masa orang pintar kok dikritik orang bodoh? Bayangkan. Padahal kalau orang pintar, kalau sering makan yang haram, ini otaknya jadi mati. Akal ini mati. Jadi pinter iki mau kari minter yoto. Tapi begitu ada orang yang bodoh, orang yang dianggap bodoh, melakukan kritikan dengan cara yang baik, ya dijendol-jendolkan kita ini. Dan tidak dianggap, kowe iki apa lele kok kritik-kritik aku ini. Biasa begitu. Tapi kalau dikritik keras, bilangnya ujaran kebencian. Tergantung sudut pandang sampean-sampean kabeh memandang. Kalau dari dasar hati sudah ada kebencian Anda kepada seseorang, kalau orang itu melakukan pengkritikan, maka tetap akan dianggap sebagai kebencian. Karena dasarnya sudah benci Anda. Dan kenapa kok Gus Nur itu mengkritik sangat keras begitu? Ya wajar, menurutku itu kritikan Gus Nur itu wajar kalau Gus Nur mengkritik keras. Misalkan kalau Gus Nur mengkritik keras salah satu ormas, itu pasti ada dasarnya. Salah satunya pengajian Gus Nur sering dibubarkan dengan alasan radikal atau apa. Padahal pengajian nggak pakai senjata, nggak pakai apa, dibilang radikal. Tapi giliran Gus Nur menyantuni, membedah rumah, bagi-bagi beras, infak beras, kok nggak dibubarkan waktu-waktu begitu. Dan masih ingat kejadian waktu Gus Nur membeli tanah yang di Besuki yang akan dibangun pondok. Coba bayangkan, tanah sudah dibeli hanya karena orang-orang yang sangat benci kepada Gus Nur. Pondok nggak jadi dibangun. Tanah sampai sekarang nggak jelas itu nasibnya, padahal tanah sudah dibeli. Kan lucu. Dasarnya apa orang-orang benci seperti ini kepada Gus Nur itu aku heran. Oleh sebab itu, kenapa kok kritikan Gus Nur itu sangat keras kepada salah satu ormas misalnya? Ya karena Gus Nur diperlakukan seperti itu. Gitu loh. Jadi ormas yang besar, meskipun ormasnya itu bagus, tapi juga perlu harus diwaspadai dan selalu harus koreksi. Karena ormas yang besar itu tidak tertutup kemungkinan disusupi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini yang harus dikoreksi. Jangan langsung kalau ormas atau tokohnya dikritik, lalu yang kritik dilaporin. Kalau semua dilaporin habis ini, nanti orang-orang kritis itu habis. Begitu juga kalau ada kiai ngeritik, langsung dilaporin, kiai-kiai kita nanti habis. Kalau kiai-kiai kita sudah habis, orang-orang kritik sudah habis, ada yang senang. Pihak ketiga siapa itu? Ya yang menyusupi. Siapa yang menyusupi? Ya cari sendiri. Kalau sudah habis, misalkan kok kiai-kiai kita sudah habis karena dilaporin, ditangkepin polisi, orang-orang kritis ditangkapi polisi, maka orang-orang yang berkepentingan dengan negara ini, maka orang-orang yang ingin mengambil keuntungan di negara ini, dengan leluasanya mereka menghabiskan negara kita tercinta ini. Kita semua sayang Indonesia, kita semua harga mati Indonesia itu. Ya yang kalau kita hadapi itu bawa bedil, musuh kita itu misalkan kok bawa bedil apa, enak tunjuk, ini enak nunjuknya. Musuhnya ini di belakang, menyusup. Musuh kita itu menyusup.
menyusup di mana-mana. Kalau Gus Nur yang dijadikan kasus ini adalah misalkan kok Gus Nur berkata bis. Kalau bis coba dinalar bis itu. Umpamanya kok bis. Bis itu pintunya hanya 2. Depan 1, belakang 1. Pintu hanya 2 saja. Itu masih terkadang ingat itu ya, terkadang masih ada penumpang yang tidak punya tiket bisa masuk. Itu pintunya cuma 2. Apalagi seperti ini. Coba NO yang tidak ada pintunya sangat banyak. Di mana-mana ini pintunya semua. Apa enggak lebih mudah untuk disusupi orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Harus berhati-hati menyikapi hal ini semua. Kita semua sayang NU, kita semua cinta Indonesia. Nggak usah diragukan lagi. Sejelek-jeleknya aku, sedekil-dekilnya aku, sebodoh-bodohnya aku, kalau Indonesia aku dikoyak-koyak, NU ku dikoyak-koyak, aku juga nggak terima. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.